Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jejak Cerita. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah penuh makna tentang anak yatim piatu yang diasuh oleh Nyi Roro Kidul. Penasaran? Yuk, simak sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi laut selatan, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Adi. Anak lelaki berusia 10 tahun itu telah kehilangan kedua orang tuanya sejak usia 8 tahun akibat wabah penyakit yang melanda desanya. Kehilangan itu begitu mendalam sehingga Adi sering menghabiskan hari-harinya dengan menyendiri di pinggir pantai, mengenang kasih sayang kedua orang tuanya. Desa tempat Adi tinggal dulunya makmur dengan hasil laut yang melimpah. Namun, sejak wabah penyakit melanda, banyak penduduk desa kehilangan anggota keluarganya. Kehidupan di desa berubah drastis. Tidak ada lagi suara riuh anak-anak bermain atau tawa nelayan yang kembali dari laut dengan tangkapan mereka. Yang tersisa hanyalah sunyi dan kesedihan yang merayap di setiap sudut desa. Adi, yang tidak memiliki sanak saudara, hanya bisa bertahan hidup dari bantuan seadanya dari tetangga-tetangganya. Namun, tidak semua orang di desa itu baik hati. Sebagian menganggap Adi pembawa sial karena sejak kematian orang tuanya, desa itu semakin sering dilanda musibah. Dia itu anak pembawa kutukan, bisik salah satu warga. Sejak orang tuanya meninggal, laut kita tak lagi memberi hasil. Kita harus hati-hati. Meski sering mendengar ucapan-ucapan itu, Adi hanya diam. Ia tahu, dirinya tidak bisa mengubah pikiran orang lain. Hatinya terlalu lelah untuk membenci. Yang bisa ia lakukan hanyalah merenung dan berdoa di tempat yang menjadi favoritnya. Sebuah batu besar di pinggir pantai, tempat ia biasa duduk bersama ibunya dulu sambil melihat matahari tenggelam. Suatu malam, Adi memutuskan untuk kembali ke pantai meskipun angin kencang bertiup dan ombak besar menggulung. Hatinya sedang gundah, dan ia merasa hanya laut yang bisa mendengar keluh kesahnya. Di bawah sinar bulan yang redup, Adi duduk di atas batu besar itu, memandang lautan yang seolah tidak berujung. "Bu, Ayah, kenapa kalian pergi?" bisiknya pelan sambil menatap ombak yang datang dan pergi. "Apa aku salah? Apa aku benar-benar pembawa sial seperti kata mereka?" Saat air matanya mulai mengalir, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Angin tiba-tiba berhenti berhembus, dan suara ombak seakan-akan mereda. Adi memandang ke arah laut dengan penuh keheranan. Dari kejauhan, ia melihat cahaya hijau lembut yang perlahan mendekat. Semakin dekat cahaya itu, semakin jelas Adi melihat sosok seorang wanita. Wanita itu mengenakan kebaya hijau, dengan rambut panjang terurai yang tampak berkilauan di bawah sinar bulan. Wajahnya begitu cantik. Namun ada sesuatu yang membuat Adi merasa takut sekaligus tenang. "Siapa kamu?" tanya Adi dengan suara bergetar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Adi dengan mata yang penuh kasih. Seperti seorang ibu yang melihat anaknya yang hilang. Akhirnya, ia berkata, "Namaku Nyi Roro Kidul. Aku telah lama memperhatikanmu, anakku." Adi membeku di tempatnya. Nama itu bukanlah nama yang asing. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang legendaris. Namun, ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya. Adi menatap wanita di hadapannya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa seperti terikat pada batu. Di bawah cahaya bulan, sosok Nyi Roro Kidul tampak begitu memukau namun juga penuh wibawa. Kenapa kau memanggilku anakmu?" tanya Adi dengan suara bergetar. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. "Karena aku melihat kesepian dalam dirimu, Adi. Aku tahu betapa berat hidupmu, kehilangan orang-orang yang kau cintai dan menjadi bahan hinaan orang-orang di sekitarmu. Tidak ada anak yang pantas merasakan itu." Mendengar kata-kata itu, hati Adi yang penuh luka mulai mencair. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada orang yang benar-benar peduli padanya. Namun, keraguan masih menyelimuti pikirannya. "Tapi kenapa kau peduli? Bukankah aku hanya seorang anak biasa yang bahkan tidak punya apa-apa?" Nyi Roro Kidul melangkah mendekat. Meskipun tubuhnya hanya melayang beberapa senti di atas pasir, kehadirannya terasa nyata. "Kau lebih dari sekadar anak biasa, Adi. Hatimu bersih, dan keberanianmu untuk tetap bertahan mengagumkan. Laut telah berbicara padaku tentang kesedihanmu.
Aku datang untuk menawarkan perlindungan dan keluarga yang selama ini kau rindukan. Adi terdiam, matanya mulai basah. Selama ini ia selalu memimpikan seseorang yang akan datang dan membawanya keluar dari penderitaan. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa yang datang adalah Nyi Roro Kidul sendiri. Bagaimana jika aku tidak pantas? Tanya Adi ragu. Pantas atau tidaknya kau, bukan untuk mereka yang menentukan. Jawab Nyi Roro Kidul dengan suara yang tegas namun penuh kasih. Aku adalah penguasa laut, dan aku memilihmu. Jika kau ingin, aku akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Untuk pertama kalinya, Adi merasa ada harapan. Namun, ia juga merasa bimbang. Tapi bagaimana dengan desa ini? Bagaimana dengan orang-orang yang masih hidup di sini? Bukankah aku harus tetap di sini untuk membantu mereka? Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Kau memiliki hati yang mulia, Adi. Tapi kadang, untuk bisa membantu orang lain, kau harus lebih kuat dulu. Ikutlah denganku. Aku akan mengajarimu cara bertahan, cara melindungi, dan cara menjadi seseorang yang bisa membawa perubahan. Saat waktunya tiba, kau boleh kembali. Adi memandang laut yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Ia merasa hidupnya selama ini seperti gelombang, terus bergulung tanpa arah. Mungkin ini adalah saatnya untuk mempercayai sesuatu yang lebih besar. Baiklah, katanya akhirnya. Aku akan ikut denganmu. Nyi Roro Kidul mengangguk. Wajahnya memancarkan kebanggaan. Keputusan yang bijak, anakku. Pegang tanganku. Dengan ragu, Adi mengulurkan tangan. Begitu tangannya menyentuh tangan Nyi Roro Kidul, ia merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, tubuhnya terasa ringan seperti bulu, dan ia terangkat dari tanah. Di sekelilingnya, ombak mulai berputar, menciptakan pusaran yang bercahaya. Adi melihat sekeliling dengan mata terbelalak, terpesona oleh keindahan yang belum pernah ia bayangkan. Dalam hitungan detik, ia dan Nyi Roro Kidul telah menghilang ke dalam pusaran, meninggalkan desa di belakang mereka. Adi membuka matanya perlahan. Awalnya, ia mengira semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Namun, pemandangan di sekelilingnya membuktikan sebaliknya. Ia berada di tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya, sebuah istana megah yang berdiri di dasar laut. Langit-langitnya memantulkan warna biru kehijauan, dihiasi cahaya yang berkilauan seperti permata. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk laut berenang dengan anggun, dari ikan-ikan kecil yang berwarna-warni hingga paus raksasa yang melintas tanpa suara. Nyi Roro Kidul berdiri di hadapannya, tersenyum lembut. Selamat datang di Istana Laut Selatan, Adi. Mulai hari ini adalah rumahmu. Adi masih tertegun, berusaha memahami apa yang terjadi. Ini sungguh luar biasa. Gumamnya, bagaimana mungkin tempat seperti ini ada? Alam memiliki keajaiban yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, jawab Nyi Roro Kidul. Namun kau bukan lagi manusia biasa, Adi. Kau adalah anak angkatku sekarang, dan kau akan belajar memahami dunia ini dari sudut pandang yang berbeda. Hari-hari pertama Adi di Istana Laut Selatan diisi dengan rasa kagum yang tak berujung. Ia diperkenalkan kepada para penghuni istana, termasuk para pelayan yang merupakan makhluk-makhluk mistis seperti putri duyung dan naga laut kecil. Mereka semua menyambut Adi dengan ramah, membuatnya merasa diterima untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun, Nyi Roro Kidul tidak hanya memberikan kenyamanan. Ia juga mulai mendidik Adi dengan ilmu-ilmu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Aku akan mengajarkanmu cara memahami alam, kata Nyi Roro Kidul suatu hari. Kau harus belajar mendengar suara angin, membaca gelombang laut, dan merasakan energi bumi. Ini akan menjadi bekalmu untuk menjalani takdirmu nanti. Adi memulai pelatihan yang menantang. Ia belajar membaca arus laut dengan mengamati gerakan ombak, memanggil angin untuk membawa pesan, dan bahkan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk laut. Awalnya, semuanya terasa sulit. Tetapi dengan kesabaran dan bimbingan Nyi Roro Kidul, Adi mulai menguasai satu persatu kemampuan tersebut. Selain belajar dari Nyi Roro Kidul, Adi juga menjalin persahabatan dengan para pengawal istana. Salah satu yang paling dekat dengannya adalah Kilodra, seorang pria tua yang juga merupakan pelatih bela diri di Istana Laut Selatan. Adi, ujar Kilodra suatu hari saat mereka berlatih,
Kau mungkin anak manusia, tapi aku melihat potensi besar dalam dirimu. Kau memiliki keberanian dan keteguhan hati. Itu adalah modal penting untuk menjadi pelindung. Di bawah bimbingan Kilodra, Adi belajar seni bertarung, mulai dari bela diri tangan kosong hingga menggunakan senjata seperti tombak dan pedang. Ia juga diajarkan cara melindungi diri dari ancaman makhluk gaib yang mungkin ditemui di masa depan. Latihan ini tidak hanya untuk dirimu sendiri, kata Kilodra, tapi untuk orang-orang yang akan kau lindungi suatu hari nanti. Meski hidupnya kini jauh lebih baik dibandingkan di desa, Adi tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa rindunya terhadap kehidupan lamanya. Ia sering memikirkan desa tempat ia dibesarkan, orang-orang yang pernah ia kenal, dan terutama kenangan bersama kedua orang tuanya. Suatu malam, Adi duduk sendirian di balkon istana yang menghadap ke lautan. Ia menatap ombak yang tenang, berpikir tentang masa lalunya. "Apa yang kau pikirkan, anakku?" Suara lembut Nyi Roro Kidul tiba-tiba terdengar. Adi menoleh dan melihat sang ratu berdiri di belakangnya. "Aku hanya memikirkan desa," jawabnya pelan. "Aku merasa bersalah meninggalkan mereka, terutama saat mereka mungkin masih menderita." Nyi Roro Kidul berjalan mendekat dan duduk di samping Adi. "Rasa rindumu adalah bukti bahwa hatimu penuh kasih, Adi. Namun, kau harus ingat, untuk membantu mereka, kau harus menjadi lebih kuat. Ada waktu untuk semua hal, termasuk kembali ke tempat asalmu." Adi mengangguk, meskipun hatinya masih terasa berat. Ia tahu bahwa Nyi Roro Kidul benar. Adi telah menjalani kehidupan di Istana Laut Selatan selama bertahun-tahun. Ia kini tumbuh menjadi remaja yang kuat, cerdas, dan memiliki banyak ilmu. Ia mampu membaca gelombang laut, memanggil angin, dan bahkan berbicara dengan makhluk laut. Namun, meskipun ia merasa beruntung memiliki kehidupan baru ini, hatinya masih menyimpan kerinduan mendalam terhadap desa asalnya. Suatu hari, ketika Adi sedang berlatih di taman istana bersama Kilodra, seekor burung laut putih yang tidak biasa terbang mendekat dan mendarat di bahunya. Burung itu membawa sebuah daun lontar kecil di paruhnya. Adi mengambil lontar itu dan membacanya dengan hati-hati. Tulisan di dalamnya berasal dari seseorang di desanya. "Kekeringan melanda desa. Hasil laut hilang, sawah-sawah kering. Kami tak tahu harus bagaimana lagi." Hati Adi terenyuh membaca pesan itu. Ia memandang Kilodra dengan penuh kekhawatiran. "Guru, desaku dalam bahaya. Aku harus membantu mereka." Kilodra menatap Adi dengan serius. "Adi, kau tahu bahwa Ratu telah melarangmu kembali ke desa tanpa izinnya. Apakah kau yakin ingin melanggar perintahnya?" Adi terdiam sejenak, memikirkan konsekuensi tindakannya. Namun, bayangan penderitaan orang-orang di desanya terus menghantuinya. Akhirnya, ia mengangguk mantap. "Aku harus melakukannya. Jika aku tidak mencoba, aku akan menyesal selamanya." Malam itu, Adi menyelinap keluar dari istana tanpa sepengetahuan Nyi Roro Kidul. Dengan bantuan angin dan ombak, ia melakukan perjalanan menuju desanya. Saat tiba di sana, pemandangan yang ia lihat membuat hatinya hancur. Rumah-rumah tampak rapuh, dengan atap yang nyaris roboh. Sawah-sawah yang dulu hijau kini berubah menjadi lahan kering dan pecah-pecah. Warga desa tampak kurus dan lelah, berjuang untuk bertahan hidup di tengah kekeringan yang berkepanjangan. Adi mendekati seorang wanita tua yang duduk di bawah pohon kering. "Apa yang terjadi di sini, Nek?" tanyanya. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. "Kekeringan datang sejak beberapa tahun lalu," katanya dengan suara lemah. "Laut tidak lagi memberi hasil, dan hujan seakan lupa pada desa ini. Kami hanya bisa berdoa, berharap keajaiban datang." Adi merasa bersalah. Ia tahu bahwa ia memiliki kemampuan untuk membantu mereka. Tanpa berpikir panjang, ia mulai menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Nyi Roro Kidul. Ia berjalan ke tengah desa dan memanggil angin untuk membawa awan hujan. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, membuat mata air muncul dari dalam bumi. Dalam waktu singkat, hujan mulai turun, dan air memenuhi ladang-ladang yang kering. Para penduduk desa tertegun melihat keajaiban itu. "Siapa kau?" tanya seorang lelaki tua. Adi tersenyum. "Aku Adi. Aku kembali untuk membantu kalian."
Para penduduk desa mengenali Adi dan menyambutnya dengan penuh rasa syukur. Mereka merasa bahwa doa-doa mereka telah dijawab. Namun, tindakan Adi tidak luput dari perhatian Nyi Roro Kidul. Sang ratu datang ke desa dalam bentuk awan hijau yang berkilauan. Ia muncul di hadapan Adi dengan tatapan yang sulit diartikan. "Adi," suaranya tegas namun tidak marah. "Kau telah melanggar perintahku. Kenapa kau kembali tanpa izinku?" Adi menundukkan kepala, merasa bersalah. "Maafkan aku, Ibu. Aku tidak bisa tinggal diam saat desaku menderita. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak bisa membiarkan mereka terus seperti ini." Nyi Roro Kidul menghela napas panjang. "Aku memahami niatmu, Adi, tapi kau harus tahu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kau telah mengambil keputusan yang mulia, namun itu berarti kau tidak lagi bisa kembali ke Istana Laut Selatan." Adi merasa dadanya sesak mendengar keputusan itu. Ia tahu ia akan kehilangan rumah dan keluarga barunya, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar. "Saya mengerti, Ibu," katanya dengan suara gemetar. "Saya akan menerima hukuman ini." Nyi Roro Kidul menatap Adi dengan rasa bangga yang tersembunyi. "Kau telah tumbuh menjadi seseorang yang luar biasa, Adi. Meski aku tidak bisa lagi memanggilmu kembali ke istanaku, aku akan selalu mengawasi dan melindungimu dari kejauhan." Dengan itu, Nyi Roro Kidul menghilang, meninggalkan Adi bersama desanya. Setelah kepergian Nyi Roro Kidul, Adi memutuskan untuk menetap di desanya dan menggunakan semua ilmu yang ia pelajari di Istana Laut Selatan untuk membantu penduduk desa. Ia menjadi pemimpin muda yang bijaksana, membantu memulihkan ladang, membangun kembali rumah-rumah yang rusak, dan mengajarkan cara hidup selaras dengan alam. Hujan yang sebelumnya jarang turun kini mulai datang secara teratur. Laut kembali memberi hasil melimpah, dan suasana desa perlahan pulih. Warga desa yang dulunya memandang Adi sebagai pembawa sial kini menghormatinya sebagai penyelamat. Namun, meskipun Adi telah berhasil membawa perubahan besar, hatinya tetap merindukan Nyi Roro Kidul dan Istana Laut Selatan. Setiap malam, ia duduk di tepi pantai, memandang lautan yang luas, berharap suatu saat ia bisa melihat sang ratu sekali lagi. Suatu malam, saat bulan purnama menerangi laut, Adi melihat sesuatu yang aneh. Ombak mulai bergulung lebih besar dari biasanya. Dan dari kejauhan, ia melihat sebuah cahaya hijau muncul dari dalam laut. Hatinya berdebar. Cahaya itu semakin mendekat hingga akhirnya berhenti di hadapannya. Dari dalam cahaya, muncul seekor ikan kecil yang membawa sebuah pesan dalam bentuk daun lontar, sama seperti yang pernah ia terima dulu. Dengan hati-hati, Adi membuka lontar itu dan membaca pesan dari Nyi Roro Kidul. "Anakku, aku bangga dengan semua yang telah kau lakukan. Kau telah membuktikan dirimu sebagai pelindung yang sejati. Meskipun kau tidak lagi tinggal di istanaku, aku selalu mengawasi dan menjagamu dari kejauhan. Ingatlah, hubungan kita tidak pernah benar-benar putus. Saat kau memerlukan bantuanku, panggillah aku, dan aku akan datang." Mata Adi mulai basah membaca pesan itu. Ia merasa lega mengetahui bahwa meskipun ia tidak lagi tinggal di Istana Laut Selatan, ia masih memiliki hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Adi tumbuh menjadi seorang pemimpin besar yang dikenang oleh desanya. Ia tidak pernah melupakan pelajaran yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul, baik tentang keberanian, kasih sayang, maupun tanggung jawab. Setiap kali penduduk desa menghadapi kesulitan, Adi selalu mengingat kata-kata sang ratu. "Untuk membantu orang lain, kau harus menjadi kuat terlebih dahulu." Meskipun ia tidak pernah bertemu langsung dengan Nyi Roro Kidul lagi, setiap kali ia melihat ombak yang tenang atau merasakan angin yang lembut, ia tahu bahwa sang ratu masih ada di sana, mengawasinya dengan penuh kasih. Di akhir hidupnya, cerita tentang Adi dan hubungannya dengan Nyi Roro Kidul menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Nama Adi dikenang sebagai anak manusia yang berani melampaui batas untuk membantu orang lain, dan kisahnya menjadi simbol harapan bahwa setiap orang bisa membawa perubahan besar, asal memiliki hati yang tulus dan tekad yang kuat. Itulah kisah yang bisa kita bagikan kali ini. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga dan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.